sebab kasih-Nya, sebab kuasa-Nya, sebab nikmat-Nya yang sudah diberikan, yang sudah disediakan bagi kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang setia mengiring akan Tuhan. Puji nama Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Walaupun cuaca yang belum bersahabat dengan kita, dari jam, setahu saya bangun jam 3 subuh, itu jam 3, hampir jam 3 udah deras hujannya, sampai sekarang ya, udah sekarang mau pukul lagi 5 menit setengah 11, luar biasa awet ya. Biasa kalau awet-awet begini, nyaman sekali rasanya di rumah ya. Tapi puji Tuhan, terima kasih jemaat Tuhan masih bisa hadir ya, sempat hadir walaupun dalam keadaan hujan, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan yang hebat dan luar biasa itu. Oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada kita semua adalah salah satu hal yang berkenan kepada Tuhan, adalah satu hal yang Tuhan inginkan yang kita lakukan adalah ketaatan, kesetiaan kepada Dia. Baik, puji Tuhan, kita buka Alkitab kita yang hari ini saya ambil di dalam Ulangan pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-12, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Saudara simak dalam Alkitab. Mari kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapan bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya atau menguranginya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan kita kekal buat selama-lamanya. Tuhan yang selalu memberkati, Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Yang sudah katakan amin. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang berkasih Tuhan, kita adalah umat-umat pemenang, kita adalah orang-orang yang merdeka, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita berkecil hati. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Allah kita bersama-sama dengan kita tatkala kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan berkata kepada bangsa itu, Tuhan berikan tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa itu. Tuhan berikan segala-gala yang mereka perlukan. Tuhan sediakan semua yang mereka inginkan. Tuhan sediakan semuanya. Satu yang Tuhan berkata bahwa janganlah sekali-kali engkau mengikuti ibadah mereka. Sebab apa? Sebab ibadah mereka adalah ibadah yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan kehendak Allah. Tuhan wanti-wanti, Tuhan pesan kepada mereka, apabila engkau telah masuk di negeri, di daerah mereka yang Tuhan sudah sediakan bagi bangsa ini,
Maka hati-hati, saudara, setiap kehidupan kita ketika ada peringatan-peringatan, berarti kita pasti ketika kita melakukan semua peringatan-peringatan itu, percayalah kita akan selamat. Amin, jemaat Tuhan. Ketika kita melakukan semua peringatan itu, pastilah Anda akan selamat sampai tujuan. Di dalam perjalanan misalnya kita mau ke kota, ya, di pinggir jalan itu pasti ada peringatan. 100 meter lagi ada apa? Jalan lubang, ada longsoran, ya toh? Itu peringatan, ya. Bunyikan klakson ketika Anda di tikungan. Nah, itu ketika kita melakukan semua peringatan itu, sampai ke kota kita dengan selamat. Saudara, sama seperti ya yang saya lihat di Tambang juga seperti itu, ya, Abang Putra, ya. Pasti begitu, kalau kita punya bawa kendaraan, pasti harus melakukan perintah-perintah dari perusahaan. Rambu-rambu itu tidak boleh dilarang. Kalau dilarang, Abang sihat duri, ya, dilarang SP berapa? Kalau melanggar SP, ya, Pak kena SP, ya. Artinya orang yang melanggar peraturan lalu lintas pasti kena SP, ya. Kalau nggak mau kena SP, paling tidak bolong. Enggak. Saudara tahu? Kalau yang saya tahu sih, yang saya dengar, kalau katanya sudah bolong, berarti sudah tidak ada harapan lagi, Pak Agung, ya. Berarti tidak ada harapan lagi, simpernya juga sudah bolong. Nah, usahakan kalau kita mau aman, kalau disuruh kecepatan 40 km per jam, ya 40 km per jam, artinya kita patuhi peraturan di jalan. Kalau kita patuhi, pasti kita akan selamat. Sama dengan kehidupan keagamaan kita. Keagamaan kita dipandang apa yang ada di dunia ini. Keagamaan kita, ya, menjadi tolak ukur itu apa yang ada, peraturan yang ada di dalam dunia ini, itu yang kita kerjakan. Saudara, sama dengan keagamaan kita, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita mau selamat, ikuti peraturan-peraturannya Tuhan. Amin. Ya, ikuti peraturan-peraturan Tuhan. Kalau kita mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, percayalah, Alkitab katakan kita pasti akan sampai ke tempat di mana Tuhan sudah janjikan kepada kita. Di mana tempat itu? Alkitab berkata bahwa Tuhan pergi ke sana, surga. Dia menyediakan tempat bagi Anda dan saya, bagi kita semua. Itulah tempat kita. Dan usahakan tempat kita jaga dari sekarang, supaya tempat kita tidak diambil orang. Kalau kita tidak jaga dengan perilaku, dengan kelakuan kita selama berada dalam dunia, tempat kita bisa diambil orang. Tapi kalau kita jaga tempat kita selama berada di dunia ini dengan kelakuan kita, hati kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, maka kita akan memperoleh tempat itu. Dan tempat itu tidak ada orang yang bisa ganggu-gugat. Oke lah, di dunia kadang-kadang tempat kita diganggu, ya, tempat kita diusir, tempat kita digenjet orang, tidak apa-apa. Tapi yang penting tempat saya di sorga jangan sampai tergenjet, ya. Tetap nama kita ada di sana. Nah, setelah melakukan, Alkitab berkata, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Katakan dengan setia. 1, 2, 3. Setia. Segala perintah yang Tuhan berikan, segala perintah yang Tuhan lakukan, yang Tuhan nyatakan kepada kita, hendaklah kita melakukannya dengan setia kepada Tuhan. Janganlah kamu menambahinya atau menguranginya. Semua peraturan-peraturan Tuhan itu jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Apa yang Tuhan bilang, kalau Tuhan katakan A, ya lakukan A. Kalau Tuhan katakan B, ya lakukan B. Saudara, kalau kita melanggar daripada itu, kita kena SP. Wah, kalau di perusahaan masih bisa SP, saudara. Tapi bagi Tuhan, ya kan Tuhan kita punya kasih karunia. Yesus Kristus Tuhan kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Kenapa saya dikatakan demikian? Karena kalau dia tidak punya belas kasihan, tidak ada manusia yang bisa ke surga. Benar? Ya. Manusia banyak melakukan kesalahan, manusia banyak melakukan pelanggaran, dan di surga tidak ada yang namanya bolehlah tawar menawar, tidak ada.
Oleh sebab itu Tuhan berikan, Tuhan mau supaya Anda dan saya memperoleh keselamatan yang kekal lewat apa? Penebusan. Penebusan di mana? Di hadapan kita ada roti dan anggur itu yang melambangkan sebagai apa? Tubuh dan darah Kristus, yang adalah penebusan bagi kita supaya kita memperoleh jalan keselamatan itu. Nah, peraturan-peraturan apakah? Firman Tuhan berkata, hati-hati, jangan kita mengikuti penyembahan-penyembahan yang sama seperti mereka. Penyembahan apa mereka lakukan, saudara? Yang mereka lakukan adalah, perhatikan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain, perhatikan, yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, hari-hari banyak sekali yang berkata, wah ini nabi-nabi, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, ya, menyelewengkan kita untuk melakukan yang di luar daripada firman Tuhan. Saudara, perhatikan iman, kuatkan, mampukan hidupmu supaya kau berkenan dan melakukan dengan setia ketetapan Tuhan. Ya, kalau ada yang menjerumuskan Anda untuk menyembah kepada Allah lain, hindari, saudara. Sekali kita berkatakan banyak sekali pengajar-pengajar, penyesat-penyesat di akhir zaman kan banyak sekali yang membuat apa? Iman kita gugur, yang membuat iman kita jauh dari berkenan-perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, kuatkanlah hidupmu. Alkitab katakan, hati-hati supaya engkau jangan sampai terbujuk dan menyembah Allah lain di luar daripada Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan yang kita kenal sampai hari ini. Siapakah Tuhan yang kita kenal sampai hari ini? Dialah Yesus Kristus, Putra Allah. Amin, Tuhan. Dialah penyelamat kita, dialah Tuhan kita yang membebaskan kita. Haleluya. Nah, peraturan apa yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dilakukannya? Ingat, Alkitab berkata, segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu haruslah engkau lakukan dengan setia. Sekali lagi, haruslah kita lakukan dengan setia. Peraturan-peraturan apa yang kita lakukan dengan setia? Perhatikan ayat yang keempat. Pertama, Tuhan Allahmu, 13 ayat 4. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, harus kamu takut akan Dia, harus kamu berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Inilah perintah yang Tuhan inginkan kita kerjakan. Yang namanya perintah, saudara, sesuatu yang harus kita kerjakan. Amin. Yang namanya perintah, sesuatu yang harus kita lakukan. Saudara, kalau dikasih perintah kemudian Anda lalaikan, apalagi di lingkungan perusahaan, di lingkungan tempat kita bekerja, kalau kita dikasih perintah kemudian kita tidak lakukan, bagaimana perasaan pimpinan? Wah, ini karyawan saya ini membangkang, benar ya? Karyawan saya ini, waduh, tidak suka melakukan perintah, bagaimana rasanya? Tapi kalau kita melakukan dengan setia semua yang diperintahkan kepada kita, kita kerjakan dengan sukses dan berhasil, kita percaya kita pasti akan dapat nilai plus dari pimpinan kita. Amin. Apalagi Tuhan kita, kalau kita melakukan semua perintah-perintah itu, Tuhan kasih nilai plus kepada kita. Amin. Alkitab berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu nilai plus. 6:33 di mana itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, itulah yang kita kerjakan. Kalau kita sudah melakukan semua perintah-perintah Tuhan, banyak nilai plus yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Yang penting lakukan saja satu dulu, yaitu kerajaan Allah itu utama. Sebab Alkitab berkata manusia ini hidup bukan dari roti saja, bukan dari perut saja secara jasmani,
yang lain-lain itu akan diberikan kepada kita. Apa itu yang lain-lain? Itu yang ada selalu di hatimu. Itu yang sering engkau doakan sampai saat ini, yang sedang engkau gumuli, yang engkau sedang harapkan. Itulah yang akan Tuhan berikan. Itu nilai plus bagi engkau. Kesehatan, Tuhan berkati. Amin. Itu yang utama. Keselamatan lebih utama lagi. Kalau cuma makanan dan minuman, itu bonus yang Tuhan kasih bagi kita. Haleluya. Jabatan, kedudukan kita, emas, perak yang kita miliki, itu saya mau kasih tahu, itu hanya bonus kepada kita. Amin. Karena apa? Kita telah mendahului kerajaan Allah. Alkitab berkata, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Perhatikan firman Tuhan. Kaleb ketika dia mengikuti Tuhan dengan segenap hati, kata Tuhan, Ulangan pasal 1 ayat 36, firman Allah berkata bahwa Tuhan berkata kepada Kaleb, dialah yang akan masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia setia mengikuti Tuhan. Yang pertama kan, mengikuti Tuhan, ikut Tuhan. Mengiring Yesus itu keputusanku. Haleluya. Walaupun susah, walaupun berat, tetap saya mengikuti Tuhan. Sudah tahu lagu, walaupun sudah berat, bagaimana lagunya itu? Ya, bagaimana lagunya? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Terima Tuhan. Biar terpontang-panting di dunia, biar kita disiksa, dihina sekalipun, saya tetap melayani Tuhan. Amin. Saya tetap mengiring Tuhan. Saya tetap mengikuti Tuhan. Ingat, bonus daripada Kaleb, Alkitab berkata, dia Tuhan izinkan seangkatannya dia, Tuhan izinkan bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena dia mengikuti Tuhan dengan apa? Dengan sepenuh hati. Dia mengikuti Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan yang poin yang berikut adalah, yang pertama, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kemudian kamu harus takut akan Dia. Berbicara tentang takut akan Tuhan, ada beberapa poin yang saya sampaikan di Jumat lalu di perusahaan KPW, saudara. Saya sudah katakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, Alkitab berkata bahwa dia pasti benci kejahatan. Amin. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti itu membenci kejahatan. Di mana itu? 8 ayat 13 di dalam kitab Amsal. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti benci kejahatan. Amsal 10 ayat 27 berkata, takut akan Tuhan ada bonus. Bonusnya apa? Tuhan perpanjang umurnya. Mana dia? Takut akan Tuhan, sudah 7, memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik itu diperpendek. Itulah akibat dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan satu ayat lagi, 112 ayat 1 dalam kitab Mazmur, kita berkata, kalau kau takut akan Tuhan, maka engkau pasti akan berbahagia. 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Katakan, saya takut akan Tuhan. 2, 3. Saya orang yang takut akan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita mau berbahagia, mari jemaat Tuhan takut akan Tuhan. Baik, itu yang kedua, poin yang kedua. Poin yang ketiga, harus berpegang kepada perintahnya. Berbicara tentang berpegang pada perintahnya yang sudah saya katakan tadi. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, pasti kita kena warning. Pasti kalau kita melanggar perintah daripada Tuhan, ya jangan harap ya kita bisa menikmati apa yang kita rindukan. Tapi kalau kita berpegang pada perintah Tuhan, Alkitab berkata bahwa keadaan yang baik kita akan peroleh. Mazmur 11 ayat 127, 119 ayat 127 berkata bahwa mencintai perintahnya itu lebih daripada emas, bahkan emas tua. Artinya ketika kita mencintai perintah Tuhan itu, jangan sampai emas lebih besar, tapi lebih besar daripada perintah Tuhan itu, lebih besar daripada kita mengasihi itu yang namanya emas, bahkan emas tua, kata Mazmur. Dan
Berikut poin yang keempat, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, harus kamu takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan. Berbicara tentang mendengar suara, dengar dengan setia. Saudara, ketika Anda dengar firman Tuhan, jangan keluar kiri masuk kanan, keluar kiri, tapi biarlah firman itu masuk dan tertanam, tertancap di dalam hidup kita. Ketika firman itu sudah tertancap di dalam hidup kita, maka dia akan bertumbuh dan berkembang. Amin, jemaat Tuhan, dan berbuah-buah. Jangan cuma bertumbuh tapi tidak berbuah-buah, percuma juga, saudara. Jadi jemaat Tuhan menerima firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu bertumbuh, habis bertumbuh berbuah. Kalau kita sudah berbuah, buah itu kalau misalnya pohon dia udah berbuah, buahnya itu bisa jadi lagi tanaman, benar nggak? Ya, kalau dia udah tua, bijinya kita bisa tanam lagi, dia berkembang dan berkembang. Jangan cuma bertumbuh saja, tidak pernah berbuah, akhirnya tidak pernah berkembang. Tuhan mau kita berkembang, jemaat Tuhan. Jangan gini-gini saja. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara-saudara, oleh sebab itu jangan kita cuma mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tapi hendaklah kita mementingkan kepentingan orang lain juga, amin. Haleluya. Jadi teman-teman, ketika kita menerima firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup kita. Ketika dia bertumbuh, dia pasti akan berbuah, ya. Berbuah dengan baik, maka buah itulah akan memberikan pertumbuhan kepada pohon-pohon yang lain, amin. Ya, bijinya ditanam lagi jadi pohon, bijinya ditanam lagi jadi pohon, akhirnya jadi berkat. Asalkan terima firman Tuhan, suaranya kita dengarkan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Baik, poin yang berikut, saudara, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, dan yang terakhir adalah kepadanya apa? Harus kamu berbakti dan berpaut. Ini yang paling penting, saudara. Segala-galanya Tuhan sudah kasih kepada kita. Satu yang Tuhan inginkan kepada kita, jangan kita tinggalkan kebaktian. Kalau cuma masalah hujan, puji Tuhan, cuma Tuhan bisa datang, bisa. Ya, jangankan cuma hujan, saudara. Ya, kalaupun badai lumpur atau apa yang dari gunung ketika dimakan lumpurnya itu, larvanya turun, udah menyala merah-merah. Ketika dihadang itu apa boleh buat, ya. Kita kalau cari lewat di situ pasti mati. Nah, hari ini kan baru hujan, Pak, ya. Walaupun gesek bisa berjuang. Ya, masih ada jalan, toh? Masih ada jalan Tuhan kasih kepada kita. Tapi kalau sudah hujan api, apa boleh buat? Mau tidak mau, ya, kalau ada keluar ya salah sendiri. Sudah tahu ada api di depan, kita maju akhirnya terbakar sendiri. Nah, ketika cuma hujan, ya pasti bisa pakai mati hujan, ya puji Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita berkata hanya kepada Dialah engkau berbakti dan engkau berpaut. Keluar pasal 23 itu ayat yang 25 berkata, sering saya sampaikan, ketika engkau berbakti kepada Tuhan, roti makanan, air minumanmu akan diberikan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Kalau ada bilang amin, ini berarti Anda tidak setuju, ya. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati apa? Roti makananmu dan apa? Air minumanmu dan apa lagi? Serta Dia akan menjauhkan engkau dari mana? Dari COVID. Ya kan? Kalau engkau berbakti berpaut kepada Tuhan, sekarang saudara jangan jadi galau cuma karena COVID, saudara. Kalau kita jadi galau, kita terlalu takut, akhirnya susut iman kita. Kita harus berani, saudara. Memang ini ada, barang ini ada. Tapi kalau kita cuma takut saja, ekonomi Indonesia hancur, benar nggak? Ya kan? Jadi lagi krisis ekonomi yang besar-besaran. Ini aja udah goyang-goyang, itu makanya presiden down. Nggak ada lockdown. Kecuali hari ini mulai kapan? Solo, Pak Agung. Ya, mulai lockdown, Pak Agung nggak bisa pulang. Lockdown, tetapi bisa, Pak, ya, bisa masuk, ya. Nah, kalau misalnya seandainya kali orang lockdown, gereja pasti penuh, saudara, karena banyak tak pulang. Apalagi mau dengan Natal, tahun baru, pasti penuh. Kenapa? Lockdown, ya, nggak bisa pulang, nggak bisa masuk, bisa keluar, ya, haleluya. Ya. Tapi segala-galanya kan sudah dirancangkan oleh Tuhan, amin. Amin, jemaat Tuhan. Kita syukuri saja apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Alkitab berkata, ketika saya berbakti kepada Tuhan, maka roti, makanan, air, minuman akan diberikan kepada kita, serta Dia akan menjauhkan kita dari berbagai-bagai penyakit. Karena kita tahu, kita sudah lakukan firman Tuhan.
tidak bisa pelukan, ya toh, nggak bisa sekarang ya. Sekarang jaga jarak, ya toh. Suami istri pun jaga jarak, ya toh. Saya sama istri saya bilang, kalau boncengan di motor, bagaimana? Jaga jarak. Joknya cuma pendek. Kalau saya bilang jaga jarak, istri saya jatuh, saudara. Ya, kalau misalnya kena razia di mobil, sudah kali mobil masih boleh jaga jarak. Berapa orang yang tertangkap dari depan pindah ke belakang? Toh? Kalau mobil masih bisa, tapi kalau motor mau jaga jarak, saudara, suami istri, ya toh, bagaimana ceritanya? Ya kalau di sini tidak apa-apa, kita jaga jarak kan bangkunya masih banyak, toh. Kalau enggak kita beli lagi. Kalau kurang beli lagi kursi-kursinya. Amin jemaat Tuhan. Wah, nanti ya puji Tuhan besok-besok kita beli kursi ya. Supaya tempat kita bisa penuh lah ya. Enggak lagi berdempet-dempet. Kalau dulu datang semua jemaat-jemaat yang dari kapal datang, wah berdempet-dempet, kadang-kadang saya takut-takut. Saya lihat dari atas mimbar, saudara. Jangan-jangan kalau polisi turun, waduh bahaya, saudara. Dibubarkan kita, kenapa berdempet-dempet? Nah, kalau saudara banyak kursi kan, nah puji Tuhan. Mungkin saya satu bawa satu orang datang bawa satu kursi kan, kali 50 sudah 50 kursi. Wah, suami bawa satu, istri bawa satu, toh lumayan, tidak terasa tuh daripada kita mau ambil keluarga lebih besar. Itu next time nanti kita bisa pikirkan lagi. Amin jemaat Tuhan. Amen. Kepada Dia kita berbakti dan kepada Dia kita berbaur. Haleluya. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, karena apa? Karena ibadah itu mengandung banyak hal, banyak janji. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa hanya kepada Dia engkau berbakti dan berbaur. Kenapa Tuhan perintahkan kepada kita untuk berbakti, untuk berbaur kepada-Nya? Karena apa? Alkitab berkata bahwa tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Wow, berguna sekali dalam hal. Coba Paulus katakan begini, latihan badani terbatas gunanya, memang terbatas. Anda kalau punya sakit-sakit, ada sakit-sakit bawaan, kemudian Anda lebih dari latihan badani. Ada salah satu anggota polisi meninggal karena olahraga, karena sudah terlewat, ya toh? Kelewatan, hanya meninggal. Oleh sebab itu kita berkata, latihan badani itu terbatas gunanya. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung apa? Janji. Mengandung janji. Haleluya. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15 berkata, baiklah hari ini kita beribadah kepada Allah. Yosua perintahkan kepada bangsa itu, bangsa Israel, hari ini berbakti, berpaut kepada Allah. Oke, kalau kau tidak mau berbakti dan berpaut kepada Allah, saya tidak akan ikuti Allahmu, tapi saya dan keluarga saya akan tetap beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ada beberapa poin penting yang harus saya sudah katakan kepada kita hari ini. Itu semua mengandung janji-janji berkat dari Tuhan. Harus ikuti, takut akan Dia, berpegang pada perintahnya, suaranya kau harus dengar. Dan yang berikut adalah berbakti dan berbaur. Saya percaya Tuhan pilih setiap kehidupan hari ini. Perjuanganmu datang ke gereja hujan-hujan, Tuhan tahu. Amin jemaat Tuhan. Tuhan tidak buta. Tuhan lihat penderitaanmu. Tuhan lihat keikhlasanmu. Tuhan lihat bagaimana engkau basah-basah datang ke gereja. Saya percaya Tuhan berkati engkau. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Siapkan hidupmu. Perjamuan Tuhan ini bukan cuma sekedar roti dan anggur biasa saja, tetapi hari ini kita memperingati bagaimana kebaikan-kebaikan, bagaimana anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tutup Alkitabmu dan mari jemput saya, jemput kita berdiri. Haleluya. Tuhan mengasihi kita semua. Dia menginginkan kita melakukan semua perintah-perintahnya. Dia menginginkan kita untuk melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidupmu, supaya engkau mendapat keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Itulah yang akan kita kerjakan sekarang. Haleluya, haleluya.